Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kelompok 1 fraksi sosial. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proposal rencana kegiatan kami berupa History Fest. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah Mas, sudah. Oke. Oke. Acara kami itu bernama History Fest. Itu sasaran kegiatan kami adalah di SDN 5 Sonageng yang berada di Desa Sonageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Nah, latar belakang kami untuk melakukan kegiatan ini adalah pendidikan itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia, yang mana alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus pendidikan juga mempengaruhi persaingan di dunia kerja, yang mana di dunia kerja kalau interview dan lain sebagainya itu yang dilihat adalah salah satunya adalah tingkat pendidikannya. Terus yang keempat adalah menanaman nilai-nilai sejarah kepada siswa sejak dini. Nah, mengapa kami menanamkan nilai-nilai sejarah kepada siswa sejak dini? Karena biar siswa-siswa itu tahu sejarah, terutama sejarah tentang bangsanya sendiri. Karena apa? Karena akhir-akhir ini sering muncul anggapan bahwa sejarah dilupakan, sejarah membosankan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa sekolah dasar, yakni penanaman nilai-nilai sejarah untuk anak di usia dini, seperti itu. Dasar kegiatan akan dijelaskan oleh Arini. Silahkan, dari. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi kecil, Mbak. Oh, okay. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar kegiatan. Dasar kegiatan yang kami jadikan sebagai fondasi untuk melakukan kegiatan ini adalah pertama ada UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, saya cuplik saja, nggih. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi Indonesia, tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, berada di kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa itulah dasar yang kami ambil sebagai fondasi kegiatan yang kami lakukan. Yang kedua ada tugas mata kuliah sebelumnya saya minta maaf terlempar nggih. Yang kedua ada tugas mata kuliah praksi sosial yang diampu oleh Bapak Joko Sulistyo. Yang tujuannya adalah untuk memunculkan empati dan menumbuhkan kepekaan sosial pada kami agar kami mampu hidup di lingkungan sosial dengan baik, nggih. Kemudian yang ketiga ada surat izin dari fakultas nomor 23.2.10
garis miring UN 32.7.1 garis miring LT garis miring 2022 yang kami ajukan tanggal 7 Februari 2022 dan kemudian diterima pada tanggal 23 Februari 2022. Kemudian yang terakhir ada izin dari pihak sekolah SDN 5 Sono Ageng. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Hani, nggih, monggo. Terima kasih. Tujuan kegiatannya Mbak Nurul. Nanti Mbak Hani setelahnya. Monggo. Oh ya, di sini ada 4 tujuan kegiatan, yakni yang pertama mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju, kemudian demi memenuhi tugas mata kuliah praksi sosial yang diampu oleh Bapak Wahyu Joko Sulistyo MPD, kemudian karena adanya banyaknya anggapan bahwa mata kuliah, bahwa pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang monoton, kemudian juga membosankan, maka demi menghilangkan anggapan tersebut, kami memberikan edukasi kepada siswa usia dini, utamanya anak SD N5 Seno Ageng ini, karena pentingnya sejarah juga sangat penting bagi masa depan. Jadi kita juga harus mengedukasi para siswa-siswi SDN Seno Ageng 5 akan pentingnya kesadaran sejarah yang harus dibangun sejak dini. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang nama dan tema kegiatannya. History Fest tahun 2022, melalui History Fest kita tanamkan nilai-nilai sejarah sejak dini demi terwujudnya Indonesia yang kreatif. Maksudnya, Mbak Han, PPT-nya masih belum pindah? oh iya, Oh, PPT-nya masih belum pindah ya? Sebentar, Mbak. sudah. Sudah, Mbak. Oh ya, nama dan tema kegiatan History Fest tahun 2022. Melalui History Fest kita tanamkan nilai-nilai sejarah sejak dini demi terwujudnya Indonesia yang kreatif. Maksudnya melalui kegiatan History Fest ini kita sebagai generasi muda dan calon tenaga pendidik ingin menanamkan nilai-nilai sejarah sejak dini kepada peserta didik demi terwujudnya generasi Indonesia yang kreatif. Kenapa kami menuliskan Indonesia yang kreatif? Karena guru besar sejarah Universitas Negeri Malang, Pak Har, pernah berkata bahwa sejarah selalu dibentuk oleh orang-orang yang kreatif. Kemudian slide berikutnya. Sasaran kegiatan. Yang kami tuju untuk pelaksanaan acara History Fest ini adalah siswa dari SDN Sono Ageng 5, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan History Fest ini akan dilakukan di SDN 5 Sono Ageng yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang dengan rincian pertama kegiatan rutinitas mengaji yang akan dilaksanakan di kelas masing-masing, kemudian senam pagi yang akan dilaksanakan di lapangan, dan
Kemudian kegiatan menggambar dan mewarnai yang dilakukan di kelas serta kegiatan menonton film Battle of Surabaya yang akan dilakukan di Aula Indoor SDN 5 Sono Ageng. Kemudian rundown acara akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Untuk rundown acara, pertama siswa datang 06.00 sampai 07.00 itu kita fasilitasi hand sanitizer dan masker. Terus kedua itu ngaji rutinitas 07.00 sampai 07.30. Kenapa harus ada ngaji? Pertama, untuk rutinitas di SD tersebut itu wajib untuk ngaji pada hari itu. Terus kita tidak mau mengganggu jadwal tersebut. Yang kedua itu pembukaan acara untuk History Fest dari 07.00 sampai 07 sampai 40. Untuk senam pagi 07.40 sampai 07.50 kita pakai senam Gemu Famire di lapangan SDN Sono Ageng 5. Terus kedua 07.50 sampai 08.00 prepare lomba atau persiapan untuk lomba. Pelaksanaan lomba 08.00 sampai 10.00 pelaksanaan lomba ini dibedakan menjadi kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendahnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3, untuk kelas tinggi kelas 4 sampai kelas 6. Perbedaannya untuk kelas rendah kita lomba mewarnai untuk menggambar, mohon maaf salah. Untuk kelas tingginya kita pakai lomba mewarnai. Untuk acara selanjutnya nobar Battle of Surabaya dan sekaligus untuk angket 10.00 sampai 11.45. Kenapa kita pilih film Battle of Surabaya ini? Karena film tersebut ini berbentuk animasi dan sangat mudah untuk dimengerti. Tapi kelemahan dalam film tersebut ini ada beberapa kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan seperti kata bahasa Belanda dan kata bahasa Jerman, kata bahasa Jepang dan Inggris. Untuk acara selanjutnya penyerahan hadiah kepada pemenang lomba dan penyerahan cenderamata untuk sekolah sekaligus penutup acara 11.45 sampai 12.00. Dalam acara ini cenderamata untuk sekolah itu berbentuk pendel, dan untuk penyerahan lomba kepada pemenang lomba tersebut kita bagikan 2 kelas lagi, 1, 2, 3 untuk kelas tinggi dan 1, 2, 3 lagi untuk kelas rendah dalam bentuk seperangkat alat tulis, dan 12.00 siswa pulang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Sebelum saya melanjutkan, saya merevisi dulu teman-teman ya. Pembukaan acara itu kita lakukan jam 7.30 sampai 7.40. Ini kesalahan dari PPT, masih tertulis 7.00. Terus revisi yang kedua adalah pelaksanaan lomba. Pelaksanaan lomba untuk yang kelas rendah itu lomba mewarnai, teman-teman. Lomba mewarnai yang terdiri dari kelas 1, 2 maupun 3. Itu lomba mewarnai. Terus yang menggambar itu baru yang kelas tinggi tadi, kelas 4, 5 dan 6. Jadi perbedaannya itu ya, teman-teman. Mohon izin Mas Firman untuk menambahi. Apa-apa. Untuk selanjutnya yakni panitia kegiatan dijelaskan oleh Mbak Eka. Silakan. Baik, untuk panitia kegiatan adalah orang-orang yang terlibat dalam terlaksananya kegiatan History Fest ini. Yang pertama, Bapak Wahyu Joko Sulistyo yang telah memberikan tugas kepada kami untuk mengumpulkan kepekaan sosial, yaitu dengan
mata kuliah praksi sosial. Yang kedua adalah Ibu Darmianti selaku Kepala Sekolah SDN 5 Sono Ageng yang telah memberi izin untuk melakukan kegiatan di sekolahnya. Kemudian panitia selanjutnya adalah Saudara Hani Aulia Febrianti dan Arini Saada yang menjalankan tugas sebagai MC senam. Kemudian ada Saudara Ahmad Safiuddin Ismail dan Firman Ardiansyah yang menjadi penanggung jawab lapangan untuk memastikan kondisi. Kemudian ada penanggung jawab dan instruktur senam yang ditanggung jawabi oleh semua anggota. Kemudian ada Arini Saada dan Nurul Aziza yang menjadi penanggung jawab lomba mewarnai untuk tingkat kelas rendah, dan kemudian ada Hani Aulia Febrianti dan Eka Nurmalasari yang menjadi penanggung jawab dalam lomba menggambar yang akan dilaksanakan untuk kelas tingkat tinggi. Kemudian pembinaan angket yang dilakukan oleh semua anggota kelompok dan ada Safiuddin. Persiapan, yaitu persiapan dilakukan sebelum acara dimulai. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan persiapan baik itu untuk mengecek kondisi lapangan atau mempersiapkan berbagai hal. Yang kemudian ada juri lomba. Juri lomba untuk lomba mewarnai dan lomba menggambar ini adalah guru dari SDN 5 Sono Ageng. Untuk menonton film Battle of Surabaya, Saudara Ahmad Safiuddin Ismail menjadi penanggung jawab untuk memastikan sistem audio. Yang kemudian yang terakhir untuk penanggung jawab dalam kegiatan rutinitas mengaji adalah semua anggota kelompok. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mbak Eka. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran ya. Anggaran yang pertama tadi adalah masker yang untuk siswa datang itu kita mengantisipasi siswa-siswa yang kedapatan tidak memakai masker. Masker seharga 7.000, nanti maskernya berupa masker tiga, satu pak ya. Yang kedua adalah fotokopi sketsa dan angket. Sketsanya itu adalah sketsa gambar, teman-teman. Sketsa yang untuk lomba mewarnai dan angket. Kenapa angket? Nah, digunakan untuk menjaring informasi kepada siswa SDN 5 Sono Ageng, apakah acara ini efektif atau lain sebagainya, bagaimana kesan-kesannya dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan digital, angket digital seperti Google Form? Karena siswanya ini siswa SD, jadi tidak boleh memakai handphone di sekolah. Jadi kita menggunakan hard copy angketnya. Yang ketiga ada kerupuk ikan. Ini masih rencana ya teman-teman, masih koordinasi dengan home industrinya, home industri kerupuk ikan. Terus yang keempat ada permen. Permennya nanti 3 warna, seharga 18.000. Yang berikutnya hand sanitizer, itu pelengkap masker ya, itu kita bawa sendiri. Terus buku gambar A4 nanti digunakan untuk menggambar, nanti harganya 12.000 ya, 3 buah. Yang selanjutnya ada catering. Catering ini digunakan untuk panitia dan guru-guru ya teman-teman. Jadi kita fasilitasi untuk teman-teman panitia dan juga dewan guru di SDN 5 Sono Ageng. Cateringnya 15, nanti totalnya 195.000. Terus yang berikutnya ada gantungan kunci UM, 6.000 rupiah, kita beli 3, jadi totalnya 16.000. Digunakan untuk pelengkap door prize ya, door prize hadiah bagi tempat menang. Terus yang berikutnya ada penghapus lengkap dengan pensilnya. Penghapusnya 9.000, pensilnya 10.000, ini juga untuk hadiah. Terus yang berikutnya ada krayon untuk
lomba mewarnai, kita sediakan krayon tambahan untuk memfasilitasi siswa-siswa SD. Mungkin ada yang tidak punya krayon atau krayonnya habis dan lain sebagainya. Itu kita bawa sendiri. Terus yang berikutnya ada Cleo 3 kardus ya. Satu kardus 22.000, kita beli 3 jadi totalnya 66. Terus ada buku tulis, itu buku tulis kita gunakan untuk hadiah pemenang. Itu kita bawa sendiri. Dan yang terakhir adalah vandel untuk cindera mata untuk SDN 5 Sonageng, seharga Rp18.000. Untuk semuanya ini sudah pasti, sudah fix, sudah koordinasi dengan si penjualnya masing-masing, kecuali yang kerupuk ikan ini masih belum ditindaklanjuti. Untuk total sementara anggaran tanpa kerupuk ikan itu Rp387.000. Seperti itu. Ini bisa bertambah seiring dengan informasi dari home industri kerupuk ikan tersebut. Selanjutnya sumber dana akan dijelaskan oleh Mbak Arini, silahkan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sumber dana. Untuk sumber dananya kami mendapat 2 sumber dana. Yang pertama dari dana pribadi dari anggota kelompok kami patungan nggih. Yang kedua, sumber dana dari pihak sekolah, karena beberapa waktu lalu saat kami berkoordinasi dengan pihak sekolah memberikan membukakan pintu untuk mau ikut membantu untuk sumber dana. Seperti itu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami selaku seluruh anggota dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.